Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Mestinya dia ngomong sama isi ibunya, Bu, ibu hamil, selamat ya, ibu hamil sekian. Terus dia tanya, kalau suami ibu tanya, boleh saya jawab nggak? Kalau dia bilang, jangan dok. Makanya si dokter nggak boleh buka. Dokter itu salah. Jadi dia lalai atau salah membuka rahasia si ibu di hadapan suaminya. Akibat itu terjadi kerugian. Maka si dokter kalau digugat, dokter pasti kalah. Nanti kan kita mau ada minta tolong kawan saya dok. Kebetulan dia juga berkecimpung di bidang hukum, ya, supaya kita ngomongin tambah rame. Tapi sebelum dia datang kan, tadi dokter udah ngebahas masalah dikit-dikit masalah si perdata nih dok. Padahal perdata kayaknya kan nggak kalah rame daripada pidana nih dok. Ya. Nah, mungkin dokter Jaya bisa lebih luas lagi dok, memberikan ya nggak usah sampai terlalu per kasus, tapi pemahaman supaya netizen ataupun pemirsa kita nih tahu nih dok, perdata itu apa sih? Oke, begini ya. Waktu itu kan pidana saya udah pernah ngomong bahwa kalau ada suatu tindak pidana, ya, yang dianggapnya itu tindak pidana itu bisa merugikan banyak orang, maka yang di situ yang dihadapi itu adalah negara. Kalau di Amerika tuh ya di dalam literatur disebut state versus apa, tersangka lawan negara, itu pidana pasti. Jadi misalnya contoh membunuh orang, menganiaya orang, segala macam itu termasuk pidana ya. Tapi kalau perdata itu yang dampaknya nggak seluas itu cuma antar pribadi. Nah basicnya adalah ada perjanjian. Jadi setiap orang pasti dengan orang lain pasti ada perjanjian. Perjanjian misalnya soal kawin itu perjanjian, jual beli perjanjian. Jadi urusannya itu dengan uang. Jadi misalnya contoh, saya mengadakan perjanjian jual beli sama Franky. Ini harga kita udah sepakati nih, barang ini 1.000. Franky kasih uang, saya kasih barang. Barang ini masih 1 kilo, saya kasih cuma 1/2 kilo. Nah di situ ada sengketa. Nah sengketa itu cuma urusan kita berdua, nggak ada urusan dengan negara. Maka kalau itu mau diselesaikan secara hukum, hukumnya perdata namanya. Nah basicnya adalah perjanjian. Nah kita mulai ngomong perjanjian. Perjanjian itu apa? Kalau ada 2 orang atau lebih sepakat tentang suatu hal di mana timbul hak dan kewajiban, itulah perjanjian. Nah perjanjian itu mengikat kita berdua. Jadi masing-masing pihak punya hak, masing-masing pihak punya kewajiban, dan itu harus kita sepakati itu. Nah seperti itu. Nah perjanjian itu ada 2. Jadi perjanjian menimbulkan perikatan, ada ikatan antara 2 orang itu. Jadi seperti jual beli tadi ya. Nah sekarang ada 2 macam. Ada perjanjian hasil, ada perjanjian upaya. Perjanjian hasil misalnya contoh, saya sama Franky sepakat, saya mau bangun rumah, renovasi rumah. Rumahnya maunya seperti ini, bentuknya seperti begini, sepakat, biayanya sekian. Itu perjanjian. Nah itu namanya perjanjian hasil. Artinya apa? Kalau kita ngomong perjanjian hasil, hasilnya nanti saya harus bayar, tapi hasilnya harus sesuai dengan perjanjian kan? Iya. Hasil. Ada juga perjanjian upaya. Kita nggak bisa menjanjikan hasil. Kita menjanjikan upaya. Misalnya contoh pergi ke dokter. Pasien datang ke dokter. Dokter itu kan punya tarif. Misalnya sekali berobat, konsultasi 500.000 misalnya. Dia datang ke dokter, dia ngomong konsultasi gini-gini, dokter bilang, oke, Anda sakitnya ini, saya kasih resep. Itu perjanjian upaya. Dokter tuh tidak bisa menjanjikan hasil. Kenapa? Dokter memberikan upaya yang terbaik. Hasilnya nanti bisa sembuh, bisa juga nggak sembuh. Dokter nggak bisa menjanjikan hasil. Gitu loh. Nah itu perjanjian upaya namanya. Yang dinilai ini ada upaya maksimal nggak untuk itu. Kalau hasilnya harus sama. Nah kalau ada sengketa mengenai hal itu, misalnya, dia salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, atau tidak melaksanakan kewajiban, atau tidak memberikan melaksanakan haknya, tidak
nggak dapatin haknya atau tidak. Jadi hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi, itu jadi sengketanya perdata namanya. Nah, perdata itu artinya masing-masing pihak itu menyelesaikan dengan dibantu oleh pengacara. Jadi beda dengan pidana tadi, kalau perdata antara pengacara dengan pengacara. Itu mereka ngomong dan omongannya urusannya uang. Ini hakimnya 3 juga nih, Dok? Enggak, hakimnya 1. Perdata hakimnya 1. Itu urusan uang. Jadi kalau ada kerugian baru ada perdata. Kalau nggak ada kerugian nggak bisa. Nah, saya kasih contoh begini, ya. Nah, ini nanti kalau kita ngerti ini, nanti menyangkut banyak kasus. Misalnya kalau yang di forensik yang suka terjadi adalah soal malpraktek. Ada pasien datang berobat ke dokter. Si pasiennya bilang, wah saya berobat ke dokter supaya saya sembuh. Dokternya ngobatin, ternyata tidak sembuh. Katanya, loh saya sudah bayar dokter, kok nggak sembuh? Terus dokternya bilang, saya nggak menjanjikan hasil, saya menjanjikan upaya. Yang jelas dokternya sudah mengupayakan yang terbaik nggak, gitu loh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya hanya bisa komplain mengenai perdata kalau ada nilai uangnya. Gara-gara saya berobat ke dokter, saya minum obat, terus kemudian saya jadi gatal. Gara-gara gatal saya terpaksa dirawat di rumah sakit. Saya habis 10 juta. Maka ada kerugian 10 juta gara-gara tadi kan. Saya bisa menggugat secara perdata. Kalau pidana tadi menuntut. Namanya menuntut. Kalau di perdata namanya menggugat. Menggugat itu menggugat uang. Dokter harus ganti rugi sebanyak 10 juta karena gara-gara disuntik sama dokter saya masuk ke rumah sakit keluar duit 10 juta gitu loh. Gitu loh. Kalau malpraktek itu bisa nggak, Dok, kita gugat perdata, gugat pidananya? Malpraktek bisa pidana, bisa perdata. Kalau pidana harus ada pasalnya di dalam KUHP. Kalau perdata itu adalah masalah hak dan kewajiban. Jadi ada haknya tidak diberikan, kewajiban tidak diberikan, atau kewajiban tidak dilaksanakan. Contohnya begini, saya dokter. Waktu itu waktu ngomong sama pasien saya bilang, Bapak ini saya akan lakukan pengobatan, saya akan operasi, saya lakukan A, B, C. Saya cuma lakukan A doang, B-nya saya nggak lakukan. Berarti saya melalaikan kewajiban, itu bisa digugat. Tapi asal ada kerugian. Nah, itu satu. Jadi atau saya tidak mendapatkan hak saya. Saya sudah ngobatin pasiennya, terus pasiennya kagak bayar. Nggak bayar. Nah, itu melanggar hak kan, saya nggak dapatin hak saya. Di pihak sebaliknya deh ya. Iya. Nah, itu juga bisa digugat. Tapi harus ada kerugian. Nah, saya kasih contoh gini, Frankie ya. Ini karena kita mesti tahu dulu bedanya. Kan ada seorang pasien dioperasi. Waktu pasiennya masih pingsan nih, belum bangun, si dokternya hitung-hitung. Waktu sebelum operasi kan dihitung, guntingnya ada 5. Guntingnya ada 5. Waktu udah mau dokternya udah lepas sarung tangan, dia ngecek guntingnya tinggal 4. Ada di mana guntingnya? Cari-cari kagak ada. Akhirnya kan masih ada ronsen nih. Di ronsen, ada di perut. Padahal ini udah dijahit. Akhirnya pasiennya masih pingsan nih. Dibuka lagi, dikeluarin. Terus pasiennya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi artinya setelah operasi pasiennya bisa sembuh dan segala macam. Tapi kejadian itu dilihat oleh suster. Kebetulan susternya saudara si pasien. Nah, makanya dia ini kasih tahu, tahu nggak? Tadi gunting ketinggalan dong di perut lo gitu loh. Nah, dia gugat perdata. Dokter telah melakukan kelalaian sehingga gunting ketinggalan di dalam perut, sehingga yang sudah dijahit dibuka lagi gitu. Kira-kira bisa nggak lagi? Wah, saya nggak tahu, Dok. Nggak bisa. Nggak bisa karena tidak ada kerugian. Perdata syaratnya harus ada kerugian yang bisa dihitung dengan nilai uang. Bukan soal kesalahan ya. Ada lalai, kalau perdata itu ada lalai atau kesengajaan tinggal dapat kerugian. Contoh, itu nggak bisa digugat, Frankie. Nggak bisa digugat secara perdata. Nah, hal lain, saya mau kasih tahu. Ini kejadian beneran nih ya. Suami istri datang, ya. Dibawa ke seorang dokter. Si dokternya ini dia bilang
dokter ini isi saya tuh suka mual-mual segala macem gitu. Udah, terus udah gitu dokternya periksa, bawa ke belakang, kata dia isi dokternya sih curiga, kok puting susunya agak hitam nih, putingnya. Dia bilang kamu kencing deh, diperiksa tes kehamilan, hamil, mual-mual positif. Oke. Terus dokternya sementara kan si ibunya kan beres-beres lagi di belakang. Dokternya datang ke suaminya, bilang suaminya, Pak, selamat ya, Bapak akan jadi ayah. Suaminya kaget, udah kaget doang, udah seperti nggak kejadian. 2 minggu kemudian datang pengacara datang dari si pihak perempuan. Dia menggugat dokternya untuk ganti rugi secara perdata. Tahu nggak kenapa, Frankie? Nggak tahu tuh, Dok. Si suami ini waktu itu dia bilang, Pak selamat Pak, Bapak akan jadi ayah. Berapa minggu dok? 8 minggu kata si dokter. 8 minggu hamilnya. 2 bulan ya. Nah, suaminya bingung. Karena kenapa? Dia baru seminggu pulang dari tugas di luar kota, di luar negeri. Baru pulang. Berarti ada orang lain yang investasi kan? Iya. Gara-gara gitu berantemlah suaminya sama istrinya. Istrinya dicerai. Istrinya dicerai. Nah, gugatan yang ke si dokter adalah dokter itu membuka rahasia si istri ke suaminya. Akibat dia itu kerugiannya apa? Dia dicerai 1 bulan, setiap bulan istrinya dapat 20 juta. Dikasih duit uang rumah tangga 20 juta. Umur si perempuan 30 tahun. Dia masih usia harapan hidupnya sampai 65 tahun anggaplah. Berarti dari 30 tahun dari 35 tahun kan yang dia bisa hidup. Masih 35 tahun kali 12 kali 20 juta. Kalau nggak ada inflasi itu dok, kalau ada inflasi naik lagi tuh harga. Itu segitu. Itu kerugiannya yang bisa dinilai. Itu kerugian dia nggak dapat tuh. Dan yang kedua, dia menjadi janda. Janda di Indonesia pada usia segitu jadi janda tanggung kan. Mau kawin lagi juga mungkin agak susah, udah setengah bayar, hampir gitu kan. Ya kan? Tapi dia malu sebagai janda. Malunya itu 1 miliar, Frankie. 1 miliar ditambah itu. Dan itu terjadi karena kesalahan dokter membuka rahasia. Nah sekarang pertanyaan, dokter salah nggak? Nah itu pertanyaannya. Kalau ngedengerin omongan dokter Jaya sebelumnya, kesimpulan saya kalaupun ini salah dok. Salah. Mestinya dia ngomong sama isi ibunya. Bu, ibu hamil, selamat ya, ibu hamil sekian. Terus dia tanya, kalau suami ibu nanya, boleh saya jawab nggak? Kalau dia bilang, jangan dok. Makanya si dokter nggak boleh buka. Dokter itu salah. Jadi dia lalai atau salah membuka rahasia si ibu di hadapan suaminya. Akibat itu terjadi kerugian. Maka si dokter kalau digugat, dokter pasti kalah. Nah pada waktu si dokternya tanya sama saya, jadi gimana? Kalau menurut saya bayar aja udah. Salah. Jadi apa bedanya pidana sama perdata? Pidana kalau ada pasal yang dilanggar, KUHP yang dilanggar atau pasal pidana yang dilanggar. Kalau perdata kalau ada kerugian. Nah, pada kasus yang tadi yang soal ini ketinggalan itu tidak ada kerugian. Oke, gak bisa perdata. Nah, dok, ini ada pertanyaan dari saya nih, dok. Kan tadi dokter bilang jika terjadi kerugian dan kebanyakan melulu masalah karena uang, dok ya. Nah, sekarang kalau sampai pasiennya kehilangan nyawa, dok, nyawa kan dianggap bisa dijadikan uang apa enggak? Bisa. Karena kehilangan nyawa, kalau dia adalah orang yang berpenghasilan, seorang suami misalnya penghasilan 50 juta, padahal dia mestinya bisa hidup sekian lama, itu dihitung dengan uang. Jadi selama masih bisa dihitung. Nah, tapi kasusnya kembali ke kasus yang pertama tadi. Dia ketinggalan gunting, tapi nggak ketahuan, dokternya nggak ngitung. Ya. Jadi setelah operasi, setelah dijahit, udah masuk ke dalam ruang perawatan. Kan biasa kalau habis operasi dokternya ngapain? Nanya, Bapak sudah bisa kentut belum? Kalau kentut itu artinya dia sudah normal. Karena operasi itu membuat usus ini lumpuh. Kalau biusnya udah hilang, dia sudah bisa bergerak, bisa kentut. Itu prinsipnya. Jadi kalau kentut itu tanda baik bahwa anestesi sudah hilang. Nah, Bapak bisa kentut kok.
Enggak, belum dok. Perutnya makin lama kembung. Terus sakit perut. Si dokter baru, ada apa? Di ronsen. Ada gunting di dalam. Sudah sadar si pasiennya. Gara-gara ada gunting kan ada masalah. Yang itu yang bikin dia nggak bisa kentut kan. Dioperasi ulang. Operasi ulang tambah lagi 50 juta. Operasi perut. Udah gitu ditambah harus dikasih antibiotik supaya nggak gitu. Nah, di situ sudah ada kerugian, Frankie. Jadi lalai meninggalkan gunting dalam perut ini bisa dipidana karena lalai menyebabkan dia sakit kan. Ada namanya pasal. Lalai menyebabkan dia sakit. Pidana bisa. Perdata bisa karena dia harus operasi ulang dan dia keluar uang lebih banyak, lebih lama di rumah sakit dan dia harus keluar uang operasi. Maka di situ pidana dan perdata bisa. Kalau dalam satu kasus malpraktek dok, itu ada jangka waktunya nggak melakukan gugatannya? Berapa lama setelahnya? Atau itu ada khusus bagiannya, Frankie, di bagian KUHP. Ada bagian daluarsa. Kalau dia hukumannya sampai sekian, daluarsanya sekian tahun. Daluarsa sekian tahun. Jadi kalau selama masih dalam belum sampai waktu kadaluarsa masih bisa diproses. ya, kalau Itu ada sekerombokan pasal begitu. Jadi dilihat hukumannya berapa, daluarsanya berapa tahun gitu. ya memang sih kalau saya sih kalau sampai kehilangan nyawa kayak gitu, yang buat saya pemikiran saya kan udah susah diganti itu dok ya. Ya. Yang mendingan nanti yang bersangkutan tanggung jawab sama Tuhan aja deh dok ya. Ya. Karena kalau tanggung jawabnya sama Tuhan, istilahnya biar dia ngerasain gimana. Enggak, makanya begini Frankie, kalau ada kasus-kasus seperti itu ya perdata atau pidana, pokoknya saya cuma yang ngomong satu hal. Kalau mau perdata, oke, perdata, tapi ada uang nggak yang bisa ditransfer dalam bentuk uang kerugian sekian. Kalau nggak ada uang, tidak bisa perdata. Kalau mau pidana, lihat ada pasalnya nggak. Kalau ada pasalnya baru bisa pidana. Gitu. Kalau nggak ada pasal nggak bisa. Nah, kasus-kasus umum terjadi itu biasanya karena apa tuh dok? Kalau misalnya terjadi malpraktek itu atau perdata? Nah, itu cuma ada dua, lalai sama salah. Nah, sekarang lalai. Misalnya contoh, orang melakukan operasi, seharusnya dokter kan cuci tangan dengan baik. Ya. Tangan dengan baik, desinfektan, dikasih betadine segala macam. Dia tidak melakukan itu. Itu namanya lalai. Lalai kemudian terjadi kerugian. Itu pasti bisa. Satunya salah. Salah bisa nggak? Bisa. Saya pernah dapat satu kasus ya. Seorang bapak bawa anaknya masih sekolah, waktu menjelang mau libur sekolah. Dia bilang, anak saya ini kadang-kadang mungkin suka susah dengar. Kata gurunya suka dengar, suka ngomongnya suka susah. Tolong dicek. Dicek sama dokternya, kayaknya ada masalah di kuping sebelah kanan. Kata kuping sebelah kanan, kayaknya mau perlu dioperasi. Nah, operasinya ringan lah. Terus udah gitu, waktu itu sebelum operasi, si dokternya, si bapaknya ngomong ke dokter, dok kanannya dok ya. Ya. Tapi kemudian dia masuk ruang operasi, kan tahu, yang masuknya ruang operasi yang ngurusin persiapannya kan suster. Suster tuh lihat statusnya kanan kiri kan. Kalau mau operasi itu kan, kalau operasi gitu biasanya ditutup sama kain hijau kan. Kainnya ada bolongannya. Jadi yang ditongolin kuping kanan atau kuping kiri gitu loh. Dia lihat gambar kan, kuping kanan kuping kiri kan gambarnya beda, Frankie. Dia mau pasangin duk itu, namanya duk tuh, kain hijau itu. Tanya ke suster yang lain, kanan kiri katanya. Fatal dong. Jadi dioperasi lah, selesai operasi nggak ada apa-apa. Selesai operasi bapaknya ngecek gitu loh kok sebelah kiri. Akhirnya jadi si dokternya juga mungkin dia ngelantur kali ya, dia kagak kiri kanan, dia kagak lihat lagi statusnya. Yang dioperasi sebelah kiri, padahal yang bermasalah sebelah kanan. Baru tahu itu ternyata salah kuping. Itu salah, Frankie. Bukan lalai, itu salah. Itu ceritanya bisa jadi kabar baik kabar buruk dok. Jadi gini dok, wah selamat ya sudah dioperasi tapi nggak ditemukan apa-apa. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya yang operasi itu salah, ternyata yang bermasalah itu kuping kanan gitu. Nggak, itu ceritanya sama seperti
cerita Mr. Bean yang ke dokter gigi, ingat nggak? Kak ronsen itu putar balik sebelah sini, sebelah sini. Karena akhirnya empat-empatnya dibolongin sama dia. Nggak mau rugi. Dok, itu kan kasus yang kelalaian tadi kan dokter bilang harus dibetadin segala macam. Nah ini kita ke kasus ekstrim nih dok, misalnya dalam suatu kesempatan dokter harus mengoperasi di tempat dan di situ tidak ada betadin karena memang bukan tempat untuk operasi, sehingga mengakibatkan ada satu ya misalkan infeksi ataupun apa, bisa dituntut juga nggak dok? Misalnya gini, contoh perang lah dok. Prinsipnya semua hal tindakan medis itu harus ada SOP-nya. SOP-nya harus lakukan ini. Jadi kalau dokter tidak melakukan sebagian dari itu tetap aja salah. Tapi salah itu belum tentu bisa diperdata, Frankie. Diperdata kalau menimbulkan kerugian. Kesalahan itu belum tentu menimbulkan akibat. Kalau akibatnya menimbulkan kerugian yang bisa dinilai dengan uang, perdata. Tapi kalau yang pidana, kelalaian atau kesalahan itu menyebabkan sakit atau mati, itu baru bisa dipidana. Itu ada pasalnya 360, 359 KUHP. Ada pasalnya, gitu loh. Jadi si dokter-dokter ini karena lalai atau salah dok ya? Iya. Dua itu aja tuh dok yang nggak. Tapi kalau lalai itu lalai yang berat, Frankie. Yang berat sampai menimbulkan kerugian. Kalau misalnya lalainya sedikit, ya sedikit, nggak artinya tidak menimbulkan kelainan, nggak sampai mati, nggak sampai cacat tuh enggak. Dok, emang kalau operasi itu sering apa nggak sih dok? Kan kalau saya kadang-kadang nonton di TV maupun baca di berita, ketinggalan skavel, ketinggalan gunting di dalam perut. Nah gini, ada itu semua sudah ada prosedurnya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu dok? Sebenarnya mestinya nggak terjadi. Itu namanya lalai. Jadi gini Frankie, kan dokter tuh punya peralatan banyak. Ada gunting, ada klem segala macam. Sebelum operasi itu ada namanya bagian perlengkapan. Di sini meja operasi, di sini peralatan. Ada suster yang bagian perlengkapan, dia yang nyiapin. Klem ada sekian, gunting ada sekian gitu. Dia udah punya list tuh data, sekian. Setelah dioperasi, si suster yang sama itu harus mendata lagi barangnya ada nggak. Jadi ada list sebelum dan list sesudah operasi. Sebelum ini ditutup. Kalau ini gunting ada 5, di sini mesti ada gunting 5. Jadi kalau guntingnya 4 jangan bilang gunting 4 1 biji nanti beli lagi lah gitu. Nggak bisa. Itu harus dicek. Nah, si dokternya sendiri harus tanya semua sudah lengkap, oke lengkap, baru dia tutup, baru dijahit. Nah, jadi kalau sampai ada kehilangan gunting atau apa segala macam ternyata ada di perut, itu adalah kelalaian. Tidak dicek sesudahnya barangkali. Kalau di dunia komputer, saya sering bongkar komputer dok. Kadang-kadang habis masang komputer casingnya lagi, bautnya lebih satu dok. Ya itu masalahnya, itulah bedanya bengkel atau itu teknisi itu dengan dokter. Kalau dokter masalah tentang manusia, nggak bisa ada ketinggalan saya satu barang aja di dalam perut itu bisa berakibat fatal, bisa mati orangnya, bisa meninggal, bisa infeksi. Kan kalau ada gunting tajam ya dok ya, di dalam perut bisa kocok-kocok. Kesalahan lagi jadi itu soal ketinggalan. Yang lain lagi adalah lupa dijahit, Frankie. Gimana dok? Lupa dijahit? Nah sekarang contoh deh, ada orang ditusuk perutnya, ditusuk lambungnya bolong di depan, tapi bolong ke belakang juga. Si dokter kan cuma lihat begitu, dijahit yang sebelah depan, yang belakangnya kagak. Itu lalai. Orang ditusuk tuh kena usus, kencingnya aur-auran di dalam perut. Mati itu dok ya? Ya mati juga. Nah itu termasuk lalai. Karena itu tidak boleh terjadi. Atau orang ditusuk udah dioperasi, mesin dicuci, Frankie, dicuci, dikasih cairan, dibilas, dicuci bersih, baru dijahit. Nggak dicuci, terjadi infeksi. Itu lalai. Tapi menarik tuh dok yang tadi dokter sebutin ditusuk. Kan ditusuk kadang-kadang lubangnya kecil kan, jadi mana tahu. Itu sebabnya itu harus dieksplorasi. Seorang dokter harus tahu. Dan itu kesalahan yang tidak boleh. Kalau dokter kesalahan sedikit itu mati, Frankie. Iya. That's why seorang dokter kalau tidak sehat, artinya dia udah kecapean sehat segala macam. rohani ini dok ya. Ya.
dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Makanya di dokter nggak pernah operasi sendiri, biasanya ada asistennya. Paling kurang asisten tuh mengingatkan gini-gini dan ikut-ikut ngawasi gitu loh. So kan bisa aja dokter tiba-tiba blackout ya, karena usia tua tiba-tiba blak dia lupa seketika gitu, itu bisa bikin fatal, Frankie. Nah, kalau misalkan dipaksakan orang nggak puas dengan perlakuan tadi kan adalah perjanjian hasil sama perjanjian upaya. Nah, ternyata nggak masuk ke dalam klasifikasi itu, Dok. Tapi dia tetap pengen menghukum pihak lain. Patokannya ada dua. Kalau mau pidana harus ada pasalnya. Kalau perdata ada hak dan kewajiban yang dilanggar. Misalnya dokternya bilang mau operasi ini doang, ternyata dia operasinya lebih banyak misalnya atau lebih sedikit, ada yang nggak dilakukan. Nah itu salah. Jadi tetap harus dilihat case by case. Kalau peralatan penunjangnya itu ternyata juga tidak berfungsi dengan baik, itu ada tetap aja salah. Salah, Dok ya. Salah. Misalnya contoh, dia mau melakukan sesuatu tiba-tiba mesinnya mati atau mesinnya rusak, ya itu salah. Itu salah, Dok ya. Salah. Karena itu juga bisa akibatnya fatal tuh, Dok ya. Iya. Nah itu kalau kayak gitu tuntutannya apa tuh, Dok? Perdata atau pidana atau apa, Dok? Dia harus menentukan sendiri. Kira-kira kalau mau pidana, si pengacaranya harus lihat ini kalau ini mau diarahin pidana ada pasal nggak yang dilanggar. Kalau perdata perjanjiannya seperti apa? Sebab yang utamanya perjanjian. Misalnya contoh gini, saya pernah dapetin satu kasus dokter salah janji. Sebenarnya seorang dokter itu kecuali kalau bedah plastik ya, dia tuh tidak janji hasil. Tapi dokternya ngomong begini, orang sakit hepatitis, ini kejadian beneran nih. Sakit hepatitis, kata dokternya begini, hepatitis ini adalah penyakit virus begini, ini susah sembuh, tapi saya punya obat yang bisa bikin dia sembuh. Dokter yakin bisa sembuh? Iya, bisa sembuh. Saya jamin setelah disuntik 10 kali sama saya, nanti SGOT, SGPT-nya turun, dia bilang. Itu gangguan liver kan kita lihat dari SGOT, SGPT-nya naik kan. Saya akan turun setelah suntik 10 kali. Kata pasien ini, oh kalau bisa ya oke lah, karena hepatitisnya hepatitis B. Hepatitis B kan bisa jadi kanker kan ke belakang. Kalau bisa sembuh oke. Kata dokternya oke, sekali suntik 300.000. Anda mesti suntik 20 kali. Bayar di muka, chat. Suntik. Itu dia janji hasil. Setelah disuntik ternyata nggak turun-turun, Frankie. Malah makin naik. Pasiennya kan ngomong menggugat ke dokternya. Dokter bilang pasti sembuh setelah disuntik dan saya sudah bayar. Itu kan perjanjian. Perjanjiannya suntik 20 kali pasti SGOT turun, itu perjanjiannya. Tidak turun. Ya karena virusnya bandel barangkali. Digugat pasiennya. Kalah dokternya. Karena kenapa? Dia kerugian, dia mengeluarkan uang sekian, janjinya itu dia turun, ternyata dia tidak turun. Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau dokternya nggak bilang gitu. Saya punya ini bahwa kalau dikasih obat ini sekian persen pasien saya sembuh. Saya akan usahakan yang terbaik. Nah, upaya yang terbaik. Kalau itu ternyata tidak turun, dokternya nggak salah. Tapi kalau dia janji hasil jadi salah. Tadi saya sempat cengenges, Dok, waktu dokter bilang operasi plastik tidak menjanjikan hasil. Oh nggak bisa. Operasi plastik harus janji hasil. Harus janji hasil ya. Mau nggak? Sekarang kayak ngomongin nih. Makanya saya sempat ketawa. Sekarang contoh, Frankie nggak punya lipetan sini. Janji sama saya, oke saya bikin lipetan 30 juta. Tapi saya janji, ya saya bikin lipetan, saya pasti janji lipetan. Tapi saya nggak janji lipetan kanan sama kiri sama. Mau nggak? Nggak mau. Ada beberapa yang terpaksa harus janji hasil, tetapi nggak semuanya. Kebanyakan tuh tidak menjanji hasil. Karena kenapa waktu itu kan saya pernah ngomong, dokter itu bukan ilmu pasti. 3 orang dengan penyakit yang sama dikasih obat yang sama, yang satu sembuh langsung, yang satu nggak sembuh, yang satu malah alergi, yang satu Stephen Johnson. Iya dong. Padahal obatnya sama. Nah, yang mana yang salah? Ya tubuh pasien yang salah. Dok, walaupun ini agak lebar dikit. Mungkin ini kan seringkali operasi plastik itu dijadikan bahan bercandaan, Dok. Pengertian operasi plastik sendiri. Kalau yang murah operasi plastiknya ada tulisan swallow-nya di sini. Mungkin dokter kasih sedikit pengertian operasi plastik itu apa sih, Dok? Sebenarnya operasi plastik itu istilah awam. Sebenarnya kalau kedokteran itu ada namanya operasi kosmetik sama rekonstruksi. Oh, oke. Itu ujung-ujungnya
dari yang tidak bagus menjadi bagus. Oh. Kalau kosmetik, orangnya nih normal, nggak ada apa-apa, cuma mau dibikin lebih indah. Hidungnya dari pesek jadi mancung, matanya tidak ada garis jadi ada garis, misalnya. Ini tidak tebelah dibikin jadi tebelah, itu namanya kosmetik. Yang rekonstruksi itu memang dia cacat, misalnya orang sumbing, dibikin supaya sumbingnya hilang, nggak kelihatan. Orang habis tabrakan sininya rahangnya hancur nih, misalkan ada tumor hancur, dibikin supaya mukanya jadi bisa ada muka lagi gitu loh. Orang misalnya kena luka bakar nih, terus dibikin supaya jadi bagus lagi kulitnya. Itu namanya rekonstruksi. Dua-duanya bikin cantik, tetapi yang satu orang normal dibikin jadi lebih bagus, yang satu nih orang emang ada kelainan dibikin jadi ke arah normal. Jadi operasi plastik itu bukan operasi menggunakan plastik ya Dok ya? Enggak, bukan. Nah itu cuman kategorinya ada yang cuma ditanamin lemak, ada yang lemaknya dibuang, misalnya terlalu cabai dibuang lemaknya, misalnya yang kita kenal sebagai itu loh ya kemarin itu liposuction tuh, dibuang lemaknya atau ditambah tulang, ada bahkan di tulang yang ada dikikis supaya dia bentuknya jadi berubah. Nah, itu plastik namanya semua. Balik lagi kepada kita kasus yang perdata ini Dok. Seorang dokter operasi plastik nih Dok. Saya pengen nih misalkan dibikinin modelnya kayak bintang film. Ternyata saya pengennya dibikinin bintang film kayak misalnya Brad Pitt, jadinya kayak Sylvester Stallone gitu. Nah, itu dia. Gimana tuh Dok? Ternyata ya ada satu masalah juga, Frankie. Orang yang suka ngerubah-ngerubah muka yang sudah tidak ada apa-apa, sebenarnya itu punya kelainan jiwa kalau menurut saya. Dia itu negatif image saudara dirinya sendiri. Jadi saya sih sendiri mengajukan orang yang misalnya dari sejak kecil itu sama orang tua dibilang kamu tuh jelek, kakak kamu tuh cantik, kamu jelek. Jadi itu masuk ke alam bawah sadar, dia merasa bahwa dirinya tidak sempurna. Nah orang yang gitu kadang-kadang jadi pasien bahaya, Frankie. Dia pergi ke dokter, dia udah dibikin dokter yang menurut dokternya udah bagus, dia tetap merasa dia nggak bagus, karena di pikirannya itu merasa di gua tuh belum gitu loh. Kalau dia sering melakukan operasi plastik gitu Dok ya. Itu satu. Yang kedua, jadi harus ada pre dan post, karena kita kok harus objektif kan. Makanya saya selalu menganjurkan seorang dokter bedah plastik itu punya foto, harus punya studio. Sebelumnya seperti ini, maunya kayak begini. Bahkan soal cantik aja itu kan sesuatu yang dalam tanda petik ya subjektif kan. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut pasiennya. Betul. Nah, ya atas sebab itu makanya ada salah seorang satu disertasi di UI oleh seorang dokter THT. Dia itu melakukan penelitian cantik itu seperti apa, dan ternyata penelitiannya itu menunjukkan bahwa cantik itu pada berbagai macam suku tuh beda-beda. Diambil 3 suku besar. Orang Minang, orang Batak, sama satu lagi orang Jawa. Nah, dipilihlah sekian puluh orang Jawa, sekian puluh orang Batak gitu. Dinilai cantik apa enggak dikasih skor. Yang menilai itu ada seniman, ada pokoknya dari segala macam profesi itu menilai. Nah, kemudian diambillah 15 orang dari yang tercantik dari kelompok tadi. 5 orang yang tercantik kemudian diperiksa pakai CT scan. Diukur nih jarak matanya apa segala macam, ketebalan dia punya jaringan lunak dan segala macam. Nah setelah gitu kemudian di rata-rata kalau orang Jawa tuh cantiknya seperti begini ukurannya, orang Padang segini. Ternyata memang beda, Frankie. Jadi in case misalnya kalau dia didatain kemudian dibikin seperti program, sehingga kalau ada datang orang Jawa gini-gini mukanya gue mau jadi lebih cantik, dikasih tahu pakai komputer. Muka kamu kayak gini, nanti kamu dibikin cantikin. Nah, cantiknya sesuai dengan sukunya gitu loh. Dan ternyata itu memang beda. Nah, karena itu penting, karena kenapa? Sebelumnya seperti ini, jadi diarahinnya tuh dia ke arah yang sukunya dia, cantiknya sukunya dia, dan itu lebih mengurangi komplain tentang hal itu. Nah, kan tadi dokter bilang kan ini kan cantik subjektif. Dan perdata itu jika timbul kerugian. Nah, misalkan nih Dok ya, ini cuma andai-andai doang. Seseorang bintang film nih Dok, bintang film terkenal dengan kekhasannya. Terus dia dioperasi nih Dok, dengan permintaannya sendiri Dok, supaya dia lebih menarik menurut umum. Ya misalkan seseorang bintang film yang misalnya matanya kurang satu deh,
terus dioperasi, dikasih mata, atau misalkan giginya kurang bagus, dibetulin giginya dok, terus dia jadi nggak laku, bisa dituntut nggak sih dokter? Tidak. Nanti patokannya adalah patokan gini. Mereka tuh kalau yang itu ya seperti kayak itu, dia seperti gini. Kamu bikin seperti ini, misalnya patokan hidungnya tingginya sekian, kita mau bikin jadi tingginya sekian. Ya. Itu aja, bukan soal dampak dari perubahannya itu. Kan tadi bisa timbul kerugian tuh dok, nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang kita perjanjikan adalah perubahan itunya fisiknya, bukan hasilnya ke sebelah sana. Ya kan, kalau nggak kan dia nyesel. Kemarin dengan giginya begini, omsetnya bagus. Begitu giginya dibetulin rata, kok nggak ada yang mau pakai dia lagi gitu dok, misalnya. Nah, nggak bisa. Itu yang itunya benar-benar objektif. Makanya sebenarnya pre seperti ini, post seperti ini, itu yang udah diperjanjikan. Kamu jadi sama seperti kita mau potong rambut. Kan itu ada, dia mau saya mau kayak gini gitu, mesti jadinya kayak gitu loh. Tapi bukan yang lain-lain. Gitu pasangannya bilang itu jelek, masa kan kesalahan ke kita gitu, nggak bisa. Nah, jadi kalau perdata tuh melulu cuman di bidang keuangan ya, artinya finansial ya. Tapi kalau selama dia nggak bisa ngitung uangnya berapa, itu nggak bisa perdata. Oh, itu mesti dihitung juga dok? Iya dong, gugatan itu harus pakai angka. Tapi yang jadi masalah adalah angkanya ada dua, material sama imaterial. Material yang bisa dihitung, misalnya contoh, gara-gara disuntik sama dokter, saya masuk rumah sakit harus dioperasi ulang. Masuk rumah sakit 10 juta, 50 juta, operasi ulang 50 juta, 100 juta, itu material. Imaterialnya, saya jadi malu. Selama sekian hari saya ini mukanya tuh harus ditutup plester sebenarnya. Nah, malu saya bisa 1 miliar, Frankie. Tidak ada batasan berapapun. Biasanya kalau perdata orang takut dengan yang imaterial itu. Angkanya gila-gilaan ya dok ya? Gara-gara saya jadi janda, gara-gara perbuatan saya jadi janda, gara-gara saya janda, saya sekarang nggak berani ikut reuni. Saya nggak berani keluar rumah, saya nggak bebas lagi ngomong sama suami orang, takut disangka mau nyabot suami orang. Nah, kerugian materialnya tuh 1 miliar gitu loh. Itu nggak, nah ini yang material itu harus dihitung. Sekian gitu loh. Itu dia. Nah, tugasnya pengacara itu adalah membuat angkanya. Kalau tanpa ada angka itu nggak ada gugatan perdata. Tapi pertama perdata harus bilang ada kelalaian, ada kesalahan, dan itu mengakibatkan kerugian tersebut gitu loh. Biasanya dok, kalau kasus-kasus seperti itu misalkan terbukti memang ada kelalaian, bisa nggak yang lalai itu bebas? Oh bisa, itu kan kalau perdata tuh soal masalah dua belah pihak itu adu pinter berargumen. Karena hakim itu nggak pasif. Kalau pada pidana hakimnya aktif membuktikan. Hakimnya mendengarkan pembuktian aktif. Kalau perdata tuh ini adu istilahnya adu antar pengacara aja dia cuma mutusin berdasarkan adu pinternya. Makanya kalau perdata tuh tidak ada. Biasanya kalau perdata juga sebelum dia lanjut aja bilang mau damai nggak? Kalau mau damai ya damai lah. Nggak salah hakim deh ya? Iya. Itu namanya ADR, Alternative Dispute Resolution. Mereka damai gitu loh, kekeluargaan. Itu kalau damai mau damai udah kasusnya selesai. Nah, itu yang membedakan dalam segi persidangan hakimnya kalau di perdata tuh sifatnya cuma pasif. Kalau di pidana itu aktif untuk mencari kebenaran. Nah, jadi kalau ada orang digugat perdata, yang harus dipikirkan satu, cari pengacara yang pinter. Kalau kurang pinter, susah dapat menang. Iya, gitu aja. Ya, soalnya ya kan banyak kasus ya dok ya, kalau untuk di perdata tuh yang saya ngeliatin tuh gugatan materialnya sekian, gugatan imaterialnya sekian. Itu sampai ada satu kasus di internet gitu ya, seorang YouTuber digugat sekian, sampai bayar gimana juga dia nggak bisa bayar katanya gitu kan. Berat juga dok ya. Iya. Nah, kasus-kasus di dalam kedokteran itu kebanyakan terjadinya perdata atau pidana dok? Kebanyakan perdata. Justru perdata nih dok ya? Loh, ya itu banyak dipakai itu untuk supaya paling kurang kalau perdata ya
gue dapat duit lah. Kalau pidana terus apa untungnya buat si pasien? Iya. Dokternya masuk penjara terus apa untungnya buat dia? Iya, iya. Cuman itu kalau dia dendam banget sama dokternya baru dipidanain, Frankie. Ya kalau dia dendam, pokoknya yang penting lu masuk penjara gitu loh. Perdata lah mereka, supaya kalau perdata paling sedikit biaya untuk pengobatan dia gratis, tentu masih dapat untung, masih bisa bikin warung habis begitu kayak gitu loh. Makanya itu yang ditakutin sama dokter. Sebenarnya dokter juga takutnya mau perdata, bukan mau pidana. Kalau saya sih sebenarnya justru dokter harusnya lebih takut, ataupun pihak rumah sakit harus lebih takut sama yang di atas tuh, Dok. Kalau kelalaian. Iya, tapi kembali lagi ke waktu yang kita pernah omong. Kalau dokter sebentar-bentar gampang-gampang digugat, dokter tuh melakukan yang namanya defensive medicine. Iya. Kalau defensive medicine yang rugi kan pasien sendiri. Karena gimana, Pak? Dokter itu mau nggak mau itu sesuatu orang yang istilahnya main di tepi jurang, Frankie. Yang datang ke dia kan orang yang sakit, yang kalau nggak diobatin bisa mati, bisa cacat. Nah dia main di situ. Lah kalau diobatin emangnya dia Tuhan bisa ngobatin orang, bisa pasti sembuh kan? Enggak. Ya kalau dia sudah melakukan sesuai dengan kewajibannya, Nah itu dia. sesuai dengan SOP-nya dan sesuai dengan peralatan-peralatan yang baik, ya biasanya sih mau gimana ya, Dok ya. Tapi kalau kayak tadi ada kasus-kasus yang saya pernah ngalamin ya, peralatannya nggak bagus, dokternya juga nggak beres, itu pertanggungjawaban sama Tuhan aja deh, Dok ya. Iya. Yang lebih bermanfaat buat dia ya, Dok. Ya tapi pokoknya prinsipnya hukum kesehatan itu memang adalah hukum yang mau menempatkan posisi pasien dan dokter itu sejajar. Jadi jangan sampai ada pasien yang dijolimi sama dokter. Sebaliknya juga jangan sampai ada dokter yang dijolimi sama orang yang mau nyari untung gitu loh. Iya, iya. Ya itu. Nggak imbang lah, Dok, kalau buat saya, kalau misalkan kayak gitu, istilahnya mau berapa duit juga nggak akan keganti ya. Dok, untuk yang kasus-kasus misalkan orang-orang seperti itu, biasanya dia akan tempuh perdata atau pidananya dulu, Dok? Begini, sebenarnya kalau waktu ada perbedaan sih, Frankie ya. Dulu sekali mereka biasanya test case, diadukan ke ID dulu ya. Di ID diadili di etika. Kalau etikanya salah, kemudian baru dia masuk ke pengadilan. Ke pengadilan pun tergantung pasiennya mau pidana atau perdata, tapi kebanyakan perdata. Itu pembuktian itu asal ada kerugian mereka larinya ke sana. Tapi belakangan ke sini itu pengacara tuh banyak yang suka tuh lariin ke pidana dulu. Kenapa? Kalau pidana tuh yang nyari bukti itu adalah jaksa. Nah, kalau di pidananya dinyatakan salah, baru dia ngembet perdata juga gitu loh. Belakangan. Sebab begini, kalau kasus itu dilaporkan dua-dua, pidana dan perdata, yang perdata harus stop. Tunggu keputusan pidana. Urutannya gitu, Dok ya? Iya. Jadi Artinya ya pasiennya kalau mau gitu ya urusin ini dulu, dan pidana itu jangan sangat cepet. Kalau normal bisa bertahun-tahun, Frankie. Makanya biasanya orang segen gitu ke pidana, perdata. Dan perdata itu ujung-ujungnya juga biasanya sebagian besar kasus ya damai, nggak benar-benar ke pengadilan bener gitu loh. Jadi perdata, pidana, dua-dua bisa masuk sekaligus, Dok ya? Iya. Cuman kalau pidana ini diduluin. Sekarang kan, Dok, bukan hanya ID kalau nggak salah, Dok ya? Organisasi kedokteran. Ada PD. Yang pemerintah bikin tuh. Ya perhimpunan dokter, PSU. PDUI ya, perhimpunan dokter Pokoknya kan kalau nggak salah ada perhimpunan lain. Iya, ada perhimpunan lain selain ID ya. Karena sejak tahun berapa? Tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Ya, Dok ya, betul ya? Ya kan udah dicabut ID sebagai wadah tunggal, udah dicabut sama DPR. Oh, sudah dicabut tuh ya. Artinya Ya, dokter nggak perlu dapat rekomendasi ID juga bisa praktek, Dok, sekarang. Iya, rekomendasinya dari Depkes sekarang. Dari Depkes. Kalau dapat rekomendasi dari ID bisa praktek kan, Dok? Enggak, tetap yang ngasih izin praktek itu Depkes. Oh, Jadi Depkes. Kalau dulu segala macam ngitung-ngitungan kita mesti kumpulin kredit segala macam ID. Sekarang nggak, ID tuh di pretelin lah. Istilahnya dia nggak punya hak lagi. Jadi kalau kita ikut seminar, kita dapat kum gitu ya, dapat kredit, itu semua Depkes yang ngatur.
Izin untuk praktek ya dari Depkes langsung. Kalau dulu rekomendasi ID baru bisa Depkes kasih, kalau sekarang nggak bisa langsung dari Depkes. Jadi dokter repot juga dok ya, mesti ngurusin apa? Aduh, iya, setiap 5 tahun sekali. Buat apa tuh dok? Artinya dokter harus belajar terus. Jangan sampai saya jadi praktek dokter tapi pakai ilmu yang 20 tahun lalu saya sekolah dulu. Jadi dokter tuh harus ikut seminar segala macam, dikumpulin kalau sekian baru dia bisa memperpanjang. Seperti itu. Sampai segitunya dok ya? Iya, dokter kan urusan sama manusia. Nggak mungkin kan saya bilang saya ngobati orang. Kenapa gitu-gitu? Dulu waktu tahun 86 saya diajarin kayak gitu, nggak bisa. Ilmunya ilmu sekarang gitu loh. Dokter harus begitu. Saya pikir dokter 20 tahun yang lalu pakai sekarang, tapi kan obatnya kan sama. Nggak, beda. Beda ya? Berubah lah. Obat yang dulu dipakai sekarang udah nggak kepake. Ternyata ada obat yang jauh lebih bagus. Ini gara-gara ngomong obat nih dok, jadi ada timbul pertanyaan nih dok. Dokter salah ngasih obat atau pasien salah minum obat, itu kejadian kayak gitu sering nggak dok terjadi? Sering. Dan sekarang yang pertama ya, kesalahan pertama itu adalah dokter tulis resep, resepnya salah dibaca sama apotek. Kan tulisan dokter paling nggak jelas. Dokter kan jelas kalau nulis kwitansi jelas. Kalau nulis resep nggak jelas. Sampai di Fakultas Farmasi itu ada mata kuliah membaca tulisan dokter. Yang jadi masalah dokter sendiri nggak bisa baca tulisannya sendiri. Harus apoteker yang baca. Nah kalau apoteker baca dia gini. Sekarang obat tuh ada macam-macam. Namanya bisa mirip-mirip. Obat begini dikasih obat ternyata obat yang lain. Itu bisa salah. Makanya pada kondisi seperti itu apoteker baca. Kalau dia nggak ngerti dia telepon dokternya. Kan makanya di resep itu ada nomor telepon. Dok, obatnya gini-gini, kadang-kadang kalau dia ngecek spellnya gimana dok? Harus komunikasi. Bisa salah baca obat. Bisa salah ngasih obat. Tulisannya betul, dia ngasihnya salah. Bisa salah dosisnya. Bisa salahnya apalagi? Pastinya sebelum makan dikasihnya sesudah makan. Atau dia harus sesudah makan nggak dikasih tahu sesudah makan obatnya. Kan itu beda. Tapi yang paling parah adalah salah ngasih obat karena nama pasiennya mirip. Sini Ahmad. Kalau di perawatan kan dikasihnya di dalam tabung-tabung gitu tuh kontak itu. Ini Ahmad. Ini Ahmad bin Udin. Nah. Ketukar. Itu bisa terjadi itu dok. Bisa. Belum lagi obat yang sama gitu-gitu dia kasih obat yang kesalahannya apa? Yang udah expired. Expirednya nggak baca. Itu bisa dituntut juga tuh dok ya? Ya bisa lah, kesalahan-kesalahan gitu, itu kesalahan itu nggak boleh terjadi. Itu perdata juga tuh ya? Itu namanya lalai. Lalai bisa salah. Tapi ngomong-ngomong masalah tulisan, saya jadi inget dok. Waktu saya masih sekolah SD dulu ada namanya menulis indah dok. Aduh dok, tulisan menulis indah saya dok. Saya tuh nggak jadi dokter tapi tulisan saya ada tulisan dokter dok. Jadi waktu masih ada tulisan menulis indah, itu dapat nilai 5 kurang aja dah, alhamdulillah ada dok. Tapi sekarang itu masalah sudah teratasi sebagian ranking. Kenapa? Kita sudah pakai e-medical record. Gimana tuh dok? Pasien habis periksa dokternya ketik di komputer, pakai komputer Frankie sekarang ketik-ketik. Begitu ketik-ketik nggak mungkin salah kan, karena ketikan itu kan jelas kan. Begitu ketik-ketik sama dokter diklik gitu, surut masuk ke apotek. Itu kan kalau di rumah sakit dok. Kalau ya kita, itu namanya e-recipe. Resep. Kalau kita masih ke dokter umum kan masih yang kayak tadi dokter bilang, cuman jelasnya kalau dokter nulis kwitansi. Dan yang jadi masalah juga ada beberapa dokter pakai kode, Frankie. Dia tulis resep tuh kode, bukan tulisan. Misalnya A1 di human bisa diterima di apotek itu, A1 itu komposisinya ini. A2 gitu. Dan dia itu jadi kerjasama apotek ya ke situ. Siapa yang tahu itu A1 apa, A2 apa? Cuma antara dia sama apotek itu. Itu ada yang dilanggar nggak kalau melakukan? Dilanggar lah sebenarnya. Nggak boleh tuh ya? Nggak boleh lah. Yang mesti jelas lah. Nah, cuman sekarang itu sudah mulai kayak begitu. Kadang-kadang dokter praktek swasta pun ada berapa yang sudah bisa koneksi dengan apotek tertentu. Dia praktek di sini, di sebelahnya apotek. Jadi klik masuk situ, kirim by email. Nah, kalau itu ketikan. Nah, itu
Itu mengurangi kesalahan. Ya. Setuju sih kalau yang kayak gitu. Sekarang kan kalau di rumah sakit langsung biaya juga langsung dengan biaya obatnya di sana. Dan satu, kalau buat rumah sakit itu menguntungkan juga, resepnya nggak keluar di dalam rumah sakit juga. Iya. Ya gitu. Oke, jadi perdata itu seperti tadi dok ya, untuk yang kasus-kasus perdata. Tapi perdata lainnya itu sangat luas, tapi kita cuma batasin di daerah ruang lingkup kedokteran. Oke dok, thank you nih dok buat penjelasan perdatanya dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!